Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat semua. Nah, di sini kita memiliki masalah pada Jupiter MX lama ya, atau mungkin sejenisnya yang menggunakan sistem AIS ya pada sepeda motor Yamaha ini. Itu sekitar 1 tahun yang lewat, itu sudah kita bersihkan sistem AIS-nya. Namun sekarang dia bermasalah lagi ya, yaitu ketika kita gas dan saat dilepas dia meledak ya pada knalpot. Nah, jadi sekarang kita akan lakukan pengecekan apakah masalah ini terjadi karena kotor atau karena ada yang bocor. Nah, coba kita cek dulu ya gimana ledakannya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi ketika dilepaskan dia mengalami letusan pada knalpot. Jadi kita cek dulu ya. Jadi kita buka dulu covernya, cover body ya. Lalu kita lihat sistemnya ada yang bocor atau enggak gitu. Jadi sekarang kita lepas dulu ya. Nah, sobat semua ya. Di sini komponen AIS-nya sudah kita lepas ya. Ini ada vakum sama katupnya. Dan di sini katup satu arah ya. Nah, terus tutup dari vakumnya sudah kita lepas juga ya. Nah, setelah kita cek, itu ada kebocoran atau berlubang pada bagian karet membran atau karet vakumnya ya. Tadi di sudut sini. Nah, jadi nah, ini ya. Nah, tuh kelihatan ya. Tuh, sobek sobat ya. Tuh. Nah, kalau sobek kayak gini berarti nah, tuh ya sobat ya, tuh. Kelihatan ya. Sudah sobek tuh. Nah. Jadi kalau sobek kayak gitu, kita tidak akan membran ini nggak akan berfungsi ya ketika terjadinya penghisapan di bagian membran ini ya, atau ketika vakum pada intake manifold di sini ya. Ketika pada intake manifold jadi vakuman, jadi kan di sini kan ngisap nih, ini ada selang sini ya ke intake manifold. Nah, ketika dia ngisap itu tidak akan mampu mengangkat dari membran ini karena di sini sudah terjadi berlubang ya atau bocor kayak gitu. Nah, jadi ini nggak ada dijual terpisah ya, kita belinya harus satu set ini ya. Nah, jadi karena beli itu harganya cukup juga, harganya atau cukup mahal juga, jadi kita sekarang tidak fungsikan lagi ya dari sistem AIS nya, maka kita tutup sistem AIS ini ya, atau kita matikan itu dengan cara di sini kita kasih penutup ya, lalu kita pasang lagi klepnya. Jadi kita pasang dulu ya tutup membrannya ini. Di membran ini nanti tidak akan lagi berfungsi, maka dia tidak akan mampu mengisap ya. Nah, ini ya. Ini nanti juga kita tutup ya. Jadi dia tidak bisa lewat udara dari sini. Jadi intinya udara tidak ada yang masuk ke bagian sistem AIS-nya ke bawah ya. Jadi dia tidak akan meledak-ledak gitu. Nah, itu langkah pertama. Itu pada bagian katup satu arah. Ini katup satu arahnya ya. Saya coba lihat. Nah, ini kalau
ketika terjadi, ini taruh ini di bawah ya, ini kayak gini. Nah, ketika terjadi penghisapan, itu katupnya tertarik ya. Tuh. Coba ya. Nah, coba lihat katupnya di sini. Tuh, ada platnya ya. Plat ini yang di atas ini. Dia akan tertarik ke bawah ketika terhisap. Tuh. Nah, itu ya. Nah, ini kalau seandainya dia tertarik ke bawah, maka udara itu akan masuk lagi ya ke ruangan yang menuju ke saluran buang ya. Nah, kita tutup ini ya, atau tidak fungsikan proses penarikan gini ya, itu dengan cara kita lepas dulu ya. Ini ada buat skrup. Nah, kita lepas dulu. Nah, kita coba itu lidah yang tadi ya, atau katup ini tadi, ini yang penahan platnya. Coba perhatikan di sini, penahan platnya ini lengkung ya, tuh melengkung ya. Dia prosesnya kayak ini tadi ya. Nah, lengkungnya ke atas gitu ya. Nah, lengkung ke atas. Jadi ini katupnya ya. Nah, ini katupnya kita pasang juga sama ya. Kita pasang. Nah, untuk plat penekan itu kita balik ya. Nah, kita balik kayak ini. Jadi yang lengkungnya ke bagian bawah lagi ya. Nah, dia akan menahan ujung ini ya. Yang tadinya dia melepas atau dia bebas, sekarang dia akan menahan. Nah, kayak ini sobat ya. Nah, ini ya. Ada lagi lengkung dia itu. Jadi coba kita pasang dulu bautnya. Nah, ini ya. Udah kita pasang. Tuh. Jadi ketika ditekan, coba kita tekan ini. Tuh, nggak ada ya. Ada dia naik ya. Tuh. Udah kuat ditekan ya. Nah, nggak mau dia. Karena dia sudah tertahan ya di ujung ini, kan dia melengkung ya plat ini. Jadi katup dari vakumnya itu tidak akan, katup penarikan satu arahnya tidak akan tertarik ya, karena tertahan oleh plat. Jadi udara tidak juga masuk ke bagian bawah. Seandainya pada selang di luar ini ya ada yang bocor ya, nah jadi dia menambah keamanan biar enggak masuknya udara gitu. Seandainya selang sini juga bocor ya, nah jadi sudah ada pelindung ganda, udara juga tidak akan masuk dari sini. Cuman di sini agak sedikit, kalau diangkat agak kuat ya, dia mampu loh. Nah, ini ya, tuh katanya sedikit bikin tengah ya, karena dia lengkungnya tengah gitu. Nah, tuh naik deh, dia angkat. Jadi itu ya langkah pertama. Ini katup satu arahnya kita matikan. Jadi seandainya nanti sobat mau beli yang baru ya, nah dia kita tidak merusaknya gitu, tinggal dibalik aja lagi untuk plat penahannya. Nah, terus ini kita pasang dulu ya. Nah, selanjutnya itu langkah kedua yang kita lakukan mencegah udara masuk ya. Menutup selang ini ya, boleh pakai baut atau pakai apapun, yang penting dia nutup ya. Tapi saya sarankan jangan merusak ya. Nanti sobat kalau mau fungsikan selangnya masih bisa dipakai ya. Terus ini juga tutup ya. Nah, kita cari dulu ya gimana cara nutupnya. Ini penutup di sini ya. Di sini sudah kita buat penutupnya. Ini pakai tangkai gosok gigi ya, yang sudah kita lem menggunakan lem super ya. Jadi ini nggak bisa dicopot. Nah, ini tinggal kita colok ya ke saluran vakumnya ya. Nah, jadi dia nggak masuk udara gitu. Nah, ini ya, tuh. Nah, biar nggak lepas, kita kasih ikatnya. Nah, gini ya. Udah ya. Tinggal kita potong. Nah, ini udah oke ya, udah tutup semuanya ya sobat.
bisa lihat di sini ya, tuh ini udah nutup, ya udaranya nggak akan keluar lagi ya, nggak sini, atau udaranya nggak akan masuk lagi ke sini gitu. Jadi sekarang kita tutup yang bagian ini ya, kita tutup pakai ini ya. Nah ini yang sudah kita buat dengan kayu. Rasanya kita pakai kayu itu lebih ringan ya. Bisa sobat nutupnya pakai baut juga bisa ya. Jadi kita pilih yang pakai kayu lebih ringan ya. Atau boleh yang lain juga yang bisa diatur ya sesuai dengan lubang selangnya ya. Nah ini tinggal dimasukin aja kayak gini ya, tuh. Nah udah mentok, tinggal kita pasang klemnya ya, tuh. Nah ini ya. Nah ini udah aman ya, nggak akan ada udara yang masuk, jadi lebih rapi ya, tuh. Lebih rapi. Kalau pakai baut dia tuh kurang rapi ya. Nah ini kita pasang lagi ya ke bagian headnya. Nah untuk selang vakumnya sobat ya, ini selangnya dari Intech Manifold. Ini kita tutup ya. Seandainya tidak kita tutup, itu akan menyebabkan mesin susah hidup atau putaran idealnya tinggi ya, sekalipun hidup. Nah di sini kita tutup ya, biar tidak ada udara yang masuk ke dalam Intech Manifold. Nah ini kita buat dari tangkai gosok gigi ya, yang plastik. Jadi kalau pakai baut juga bisa ya, tapi kita pilih yang ringan ya. Itu menggunakan tangkai gosok gigi. Ini buat kayak gini. Jadi kita tinggal tusuk aja ke lubangnya. Nah gini ya. Lalu kita pasangkan klemnya. Nah ini ya. Jadi ini udah terpasang. Jadi udah aman ya, tidak akan bocor lagi vakumnya yang menuju ke Intech Manifold. Oke. Nah yang selang ke bagian box filter sobat ya, ini juga ditutup ya. Kalau nggak tutup nanti udara yang masuk ke dalam box filter itu kotor ya, atau bisa juga air yang masuk nanti di sini. Jadi sama ya, kita buat juga seperti ini ya, dari kayu. Jadi lubangnya menyesuaikan ya. Nah kita pasangkan aja di sini ya, tuh. Nah gini ya, jadi lebih rapi ya, tuh. Nah lebih rapi dah ya, tuh. Nah selanjutnya kita pasangkan klemnya. Nah ini ya, ini bisa dilepas aja kayak gini ya, atau diikatin juga nggak apa-apa ya, ke atas ke sini ya, atau dilepasin juga nggak apa-apa ya. Nah selanjutnya kita lepas resonatornya ya. Resonatornya nggak akan dipakai lagi, jadi kita lepas saja. Nah ini ya, resonatornya nggak akan dipakai, jadi kita lepas ya. Ini selang yang ke tangki reservoir ya. Nah sobat ya, di sini sudah kita selesai ya untuk masang semuanya. Ini sudah tertutup ya. Ini juga selangnya sudah tertutup. Terus ini di sini sudah terpasang ya, di sini semuanya. Nah ini ya, untuk resonatornya sudah tidak ada lagi ya, terus sudah terlepas. Jadi sekarang semuanya kita uji ya, apakah masih ada ledakan atau enggak gitu. Jadi langsung aja kita hidupkan. Nah coba kita gas ya.
Jadi tidak ada lagi ledakan ya di knalpot ketika gasnya kita turunkan ya. Nah, berarti ini berhasil ya. Jadi untuk langkah dari mematikan sistem AIS ya, jadi kita tidak fungsikan, itu berhasil ya, karena kan membran dari vakumnya itu sudah bocor kayak gitu. Jadi untuk mematikan sistem AIS ini tidak ada efek samping dengan mesin ya, karena sistem itu tidak ada hubungannya ke dalam mesin, cuman nanti jalurnya udaranya lewat sini nanti ya. Nih ada saluran nanti ke bawah yang tembus ke knalpot nanti ya, jadi tidak ada masuk ke mesin. Ini tidak akan merusak sistem pada mesin ya ketika AIS-nya di nonaktifkan atau tidak difungsikan. Jadi untuk ledakan sudah hilang dan motor sudah normal ya untuk suaranya. Jadi tujuan kita tadi sudah tercapai ya, bagaimana menghilangkan ledakan dengan langkah menutup sistem AIS atau menonaktifkan. Jadi sekian ya untuk tutorialnya dari video ini. Kalau ada kesalahan mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.